Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Lela Anita, Magister Sains Akuntansi, selaku dosen pengampu dari mata kuliah auditing, dan teman-teman yang saya sayangi. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Eko Suwarno sebagai moderator, dan saya ditemani oleh 3 pemateri hebat. Yang pertama itu ada Devi Mardiah, yang kedua ada Nur Laila Fuliza, dan yang terakhir ada Sulis Kurata ini Arafah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Di pembahasan kali ini kita memiliki 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada pentingnya perencanaan audit, tujuan dan perencanaan audit, tahap dalam perencanaan audit, membandingkan penerimaan klien baru dengan melakukan penggunaan prosedur analitis, tahapan audit laporan keuangan, dan yang terakhir itu membandingkan jenis prosedur analitis. Baik, langsung saja kita simak pembahasannya untuk materi pertama dan akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilahkan. Pentingnya perencanaan audit. Berdasarkan standar auditing yang berlaku umum atau standar pekerjaan lapangan, auditor diharuskan untuk merencanakan pekerjaannya secara memadai dan jika digunakan asisten harus disupervisi sebagaimana mestinya. Auditor merencanakan penugasan audit dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan bahan bukti yang tepat pada setiap situasi yang dihadapi dan untuk meningkatkan tingkat efisiensi biaya audit. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus merencanakan audit dengan sikap skeptis, profesional tentang berbagai hal seperti integritas manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan, dan tindakan melawan hukum. Supervisi mencakup pengarahan asisten yang bergabung dalam tim audit yang berhubungan dengan pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan telah tercapai. Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan pada saat harus dilaksanakan, yaitu membuat suatu program audit secara tertulis atau satu set program audit tertulis untuk setiap audit. Auditor harus mempertimbangkan apakah suatu keahlian khusus diperlukan, seperti dalam mempertimbangkan dampak pengolahan komputer terhadap auditnya, untuk memahami pengendalian kebijakan dan prosedur, atau untuk merencanakan dan melaksanakan prosedur audit. Jika penggunaan tenaga ahli tersebut direncanakan, auditor harus memiliki pengetahuan memadai yang bersangkutan dengan komputer untuk mengkomunikasikan tujuan pekerjaan ahli lain tersebut, untuk mengevaluasi apakah hasil prosedur yang ditentukan tersebut mencapai tujuan auditor, dan untuk mengevaluasi hasil prosedur audit yang ditetapkan berkaitan dengan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit lain yang direncanakan. Perencanaan audit yang dilakukan dengan baik dapat menciptakan audit yang efisien dan efektif. Kegagalan untuk merencanakan penugasan audit secara tepat dapat menyebabkan penerbitan laporan audit yang keliru atau audit yang tidak efisien dan tidak efektif. Tujuan dan perencanaan audit. Tujuan dari perencanaan audit untuk mengurangi ketidakefektifan pekerjaan dan resiko terkait dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian di dalam pekerjaan audit. Tanggung jawab dan peran partner dalam perencanaan adalah merencanakan audit dan kesesuaian anggota di dalam perikatan audit terkait dengan tanggung jawab dari setiap tim. Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan mengharuskan perencanaan yang sebaik-baiknya dalam setiap penugasan audit, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Oleh sebab itu, tahap perencanaan audit merupakan tahap yang harus dapat
diperhatikan yang serius dari auditor. Auditor perlu mempertimbangkan informasi mengenai integritas manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan, dan pelanggaran hukum klien dalam merencanakan audit. Luas dan kelengkapan perencanaan sangat bergantung pada 1. Ukuran dan kompleksitas permasalahan di suatu entitas. 2. Pengalaman auditor dengan entitas yang akan diaudit. 3. Pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh stafnya. Adapun langkah-langkah dalam melakukan perencanaan audit berdasarkan standar audit Seksi 311 atau SA Seksi 311. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. 4. Tingkat resiko pengendalian yang direncanakan. 5. Mempertimbangkan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. 6. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. 7. Kondisi yang mungkin memerlukan peluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti resiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 8. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan. Sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian. Selain langkah-langkah perencanaan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan auditor pada tahap perencanaan, yaitu 1. Menyusun program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau penghimpun bukti. Program audit meliputi sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan. Program audit harus menggariskan secara rinci prosedur audit yang diperlakukan untuk mencapai tujuan audit. Dengan demikian, audit berfungsi sebagai A. Pertunjukan mengenai apa yang harus dilaksanakan atau instruksi bagaimana harus diselesaikan. B. Alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian audit. C. Alat untuk menilai kualitas yang dilaksanakan. 2. Menyusun jadwal kerja. Jadwal kerja merupakan perencanaan mengenai kapan program audit dilaksanakan pada entitas yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan biasanya diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu A. Kerja interim. Pada umumnya dilaksanakan antara 6 bulan sebelum tanggal neraca sampai dengan tanggal neraca. B. Kerja akhir tahun, yaitu pekerjaan audit yang dilaksanakan sejak tanggal neraca sampai dengan 2 atau 3 bulan sesudahnya. 3. Menentukan staf untuk melaksanakan pemeriksaan. Penentuan staf ini merupakan akhir perencanaan audit. Dalam menentukan personal pemeriksaan, auditor harus menetapkan komposisi, misalnya sebagai berikut. 1. Seorang partner yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemeriksaan. 2. 1 atau lebih manajer yang bertanggung jawab pada koordinasi dan supervise pelaksanaan program audit. 3. 1 atau lebih auditor senior bertanggung jawab pada bagian program audit dan pengawasan kerja asisten. 4. Akuntan junior atau asisten yang bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur audit. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tahap dalam perencanaan audit. Dalam perencanaan audit terdapat 3 tahap. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Dalam tahap ini mencakup keputusan penerimaan audit atas klien, baik klien baru maupun klien lama.
International Standard on Quality Control mengungkapkan beberapa prosedur dan kebijakan dalam memutuskan untuk menerima klien. Di antaranya yang pertama, latar belakang perusahaan klien, persyaratan etis yang dimiliki perusahaan klien. Yang ketiga, komunikasi dengan auditor terlebih dahulu. Yang keempat, kebutuhan akan ahli di bidang tertentu. Yang kelima, yaitu pemilihan anggota tim perikatan. Yang keenam, yaitu perolehan surat perikatan. Tahap kedua, yaitu memahami bisnis dan industri klien. Pada tahap ini, auditor berusaha memahami lingkungan bisnis klien, baik eksternal maupun internal. Lingkungan bisnis klien yang tercantum dalam International Standard Audit atau ISA 100 meliputi kondisi ekonomi industri, peraturan pelaporan keuangan, dan dampak kompetisi bisnis. Tahap yang ketiga yaitu menilai resiko bisnis klien. Selanjutnya, auditor akan melakukan penilaian resiko dengan mengidentifikasi efektivitas implementasi pengendalian internal dengan berpedoman pada kerangka Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Yang tahap keempat yaitu melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Dalam melakukan prosedur analitis pendahuluan, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya ekspektasi perusahaan dalam bentuk budget atau forecast report, dan auditor dalam bentuk perhitungan auditor mengenai estimasi besarnya beban depresiasi. Yang kedua, informasi keuangan perusahaan di industri serupa. Yang ketiga, informasi keuangan perusahaan klien di periode sebelumnya. Tahap kelima, menetapkan materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima, serta resiko inherent. Dalam tahap kelima ini ada 2 poin yang difokuskan oleh auditor, yaitu yang pertama, menentukan tingkat materialitas awal. Yang kedua, mempertimbangkan resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan. Di tahap yang keenam yaitu memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Auditor mendesain seluruh pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Ada 4 proses yang menjadi bagian dari pengendalian internal, yaitu penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Yang tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan. Pengumpulan informasi yang dimaksud Tahap yang ke-7 yaitu mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan. Pengumpulan informasi yang dimaksudkan adalah untuk menilai kemungkinan terjadinya resiko kecurangan selama perencanaan audit berlangsung, serta untuk memperbarui penilaian terjadi selama proses audit. Tahap yang ke-8 yaitu mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. ISA 300 mewajibkan pembentukan strategi audit dengan tujuan untuk merespon resiko salah saji dalam pelaporan keuangan dengan mempertimbangkan hasil prosedur analitis atas kondisi dan lingkungan bisnis perusahaan klien. Pada umumnya, strategi audit mencakup beberapa hal seperti karakter yang relevan dengan proses audit, tanggal pelaporan, tingkat materialitas, penilaian resiko, dan keputusan untuk menilai efektivitas pengendalian internal, serta rencana pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Materi yang keempat yaitu membandingkan penerimaan klien baru dengan melakukan penugasan prosedur analitis. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan KAP akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menerima
akseptabilitasnya. Kantor akan melakukan dengan memeriksa sejauh yang dimungkinkan perspektif klien dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Untuk calon klien yang sebelumnya telah diaudit oleh KAP lain, auditor yang baru diharuskan oleh standar auditing untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Setiap tahun KAP mengevaluasi klien-klien yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. Dua faktor utama yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima oleh pemakai laporan keuangan yang mungkin dan maksudnya menggunakan laporan tersebut. Penggunaan pelaporan keuangan yang paling mungkin dapat ditentukan dari pengalaman sebelumnya dengan klien serta diskusi dengan manajemen. Standar auditing mensyaratkan bahwa auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat penugasan. Auditor harus menempatkan staf yang tepat pada penugasan agar sesuai dengan standar auditing dan untuk meningkatkan efisiensi audit. Prosedur analitis menurut standar auditing adalah evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain terlihat wajar berkaitan dengan ekspektasi auditor. Prosedur analitis dapat dilakukan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Yang pertama yaitu prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penempatan waktu prosedur audit. Yang kedua yaitu prosedur analitis seringkali digunakan dalam tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Yang ketiga yaitu prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Selanjutnya yaitu tahapan audit laporan keuangan. Adapun tahapan audit laporan keuangan yang pertama yaitu penerimaan perikatan audit. Perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal audit, maka kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama. Tahap pertama dalam mengaudit suatu laporan keuangan adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Tahapan kedua yaitu perencanaan proses audit. Merencanakan proses audit adalah tahapan selanjutnya yang harus diketahui auditor. Untuk membuat perencanaan audit, seorang audit harus melakukan beberapa kegiatan seperti yang pertama itu memahami bisnis dan industri klien, yang kedua melakukan prosedur analitik, yang ketiga menentukan materialitas, menetapkan resiko audit dan resiko bawaan, yang keempat memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan resiko pengendalian, yang terakhir mengembangkan rencana audit dan program audit. Tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian audit. Setelah membuat perencanaan audit laporan keuangan, maka saatnya melaksanakan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi lain. Sedangkan pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Sementara pengujian substantif merupakan siklus audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Tahapan yang keempat yaitu pelaporan audit.
Tahap terakhir adalah pelaporan audit, yaitu hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya sehingga tidak boleh dibuat secara sembarangan. Ada beberapa yang harus ada di dalam laporan audit, yaitu jenis opini, jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, dan informasi atau istilah audit pada laporan keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu membandingkan jenis prosedur analitis. Melalui penerapan prosedur analitis, diasumsikan bahwa hubungan yang rasional di antara data diharapkan tetap ada dan berlanjut, kecuali apabila munculnya situasi atau transaksi yang tidak biasa atau perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau salah saji. Misalnya, adanya perbandingan antara total biaya gaji dengan jumlah tenaga personil dapat menjadi indikator ada tidaknya pembayaran yang tidak semestinya. Sebagai seorang auditor, kita bisa menggunakan salah satu atau beberapa di antara 5 jenis prosedur analitis. Yang pertama, yaitu membandingkan data klien dengan data industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode sama yang sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien sebelumnya atau anggaran. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan auditor. Yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non-keuangan. Baiklah, itulah materi yang disampaikan oleh pemateri-pemateri hebat kita. Dan sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, mari kita meringkas beberapa hal yang penting terlebih dahulu. Jadi, perencanaan audit ini meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Tujuannya sendiri ini untuk mengurangi ketidakefektifan pekerjaan resiko terkait dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian di dalam pekerjaan audit. Tahapan audit laporan keuangan ini ada 4. Yang pertama yaitu ada penerimaan perikatan audit, perencanaan proses audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit. Baik, demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Saya yakin dengan pembahasan ini dapat menambah wawasan untuk semua. Baik, saya Eko Suwarno, perwakilan dari kelompok 4, mohon untuk undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.